semua, ketemu lagi dengan Kak Karisma. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Apa sih itu bentuk aljabar? Nah, sebelum kita masuk kepada pengertiannya, coba teman-teman perhatikan dulu. Oke, nah ini ada 3 buah jeruk. Kalau teman-teman tulis itu bisa seperti ini. Jadi sama dengan jeruk ditambah jeruk ditambah jeruk. Kalau teman-teman hilangkan ya huruf di belakangnya, berarti teman-teman tinggalin aja huruf di awalnya, maka akan menjadi seperti ini. J ditambah J ditambah J sama dengan 3J gitu ya. Nah, coba teman-teman perhatikan lagi. Nah, di sini ada 2 buah apel dan 1 jeruk. Berarti apel ditambah apel ditambah jeruk. Jika teman-teman tinggalkan satu saja huruf di depannya, maka akan menjadi A tambah J itu sama dengan 2A ditambah J. Begitu juga dengan berikutnya. Nah, ini ada 2 apel dan 2 jeruk. Jadi bisa teman-teman tulis A ditambah J ditambah J. Itu menjadi apa? Menjadi berapa? Jadi 2A ditambah 2J. Begitu ya. Nah, ini dia setelah kita cek dan ternyata benar. Jadi apa sih itu bentuk aljabar? Nah, bentuk aljabar itu adalah bagian ilmu matematika yang menggunakan simbol atau huruf untuk mendeskripsikan sesuatu dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Jadi teman-teman perhatikan dari ilustrasi tadi itu kan kita misalkan dengan J, jeruk dengan J, apel dengan A. Nah, itu masuk kepada bentuk aljabar karena itu mendeskripsikan sesuatu. A itu mendeskripsikan apel, J itu mendeskripsikan jeruk gitu ya. Nah, sekarang ini adalah contoh bentuk aljabar, yaitu 2J ditambah 7. Nah, di sini kita akan mengenal istilah ya. Yang 2 itu disebut dengan koefisien. J itu disebut dengan variabel. Dan plus 7 ya, itu disebut dengan konstanta. Nah, ini adalah istilah-istilah yang akan sering teman-teman dengar waktu pembelajaran bentuk aljabar. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya, yaitu 8x min 6. Berarti 8-nya ini disebut dengan koefisien. Dan x-nya itu disebut dengan variabel. Kemudian min 6 ya, jadi operasi di depannya itu akan ikut dengan konstantanya, itu disebut dengan konstanta. Oke, begitu ya. Nah, ini dia istilah dalam bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel, adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Kemudian ada koefisien yang merupakan bilangan yang berada di depan variabel. Kemudian konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Kemudian suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya yaitu 9x kuadrat atau 9x pangkat 2y ditambah 5xy dikurang 8y ditambah 2. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Suku tadi adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurung. Berarti 9x pangkat 2y itu adalah suku yang pertama. Ya, jadi ini adalah satu suku, berarti bisa kita tulis di tabel 9x kuadrat y. Kemudian suku berikutnya itu adalah 5xy. Berarti 5
XY gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah min 8Y. Berarti operasinya akan ikut dengan suku setelahnya. Berarti min 8Y. Yang terakhir itu adalah plus 2. Berarti 2. Itu ya. Berarti di sini ada 4 suku. Selanjutnya, dalam suku yang pertama ini variabelnya yang mana? Yaitu yang dimisalkan dengan huruf, yaitu X kuadrat Y. Ini disebut variabel. Kemudian yang kedua ada XY. Yang ketiga ada Y. Dan yang keempat itu tidak ada variabelnya, ya. Tidak ada hurufnya. Kemudian koefisien. Koefisien adalah angka di depan huruf. Berarti di suku yang pertama ya angkanya adalah 9. Di suku yang kedua angkanya adalah 5, berarti koefisiennya 5. Di suku yang ketiga adalah min 8. Dan yang keempat itu tidak ada koefisien, berarti yang tidak memiliki variabel itu disebut dengan konstanta. Nah, begitu ya. Oke. Sekarang ada macam-macam suku dalam bentuk aljabar, yaitu ada suku tunggal, ada suku 2, suku 3, dan suku banyak. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama itu ada suku tunggal. Suku tunggal itu contohnya 4Y. Itu adalah suku tunggal. Atau 5Y. Ini juga suku tunggal. 4XYZ. Ini juga suku tunggal. 7X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini juga suku tunggal. Kemudian ada suku 2 atau istilahnya binom. Nah, seperti ini. Kenapa suku 2? Karena di sini ada 2 suku gitu ya. Yang pertama 8Y, yang kedua ada plus 2. Begitu juga contoh yang lainnya. Misalkan di sini ada 3X ditambah 7Y. Nah, ini termasuk suku 2. Kemudian 7Y dikurang 4. Ini juga termasuk suku 2. Kemudian ada suku 3 atau istilahnya adalah trinom. Ya, sama saja dengan definisi dari suku 2. Yang suku 3 itu ada sukunya 3 gitu ya. Di sini ada 7X, 5Y, dan min 3. Ada 3 suku begitu. Nah, yang terakhir itu ada suku banyak atau polinom. Nah, di sini sukunya itu adalah 4 atau lebih. Di sini kan ada 4 nih. Ada 4XY suku pertama, ada min 2Y suku kedua, ada plus 5X suku ketiga, dan min 1 suku keempat. Atau jika ada yang lebih panjang lagi ya, misalkan 4X kuadrat Y ditambah 2XY dikurang 3Y ditambah 4X dikurang 2. Nah, di sini jika teman-teman hitung itu ada 5 suku. Yaitu yang pertama ini 4X kuadrat Y, yang kedua 2XY, yang ketiga min 3Y, yang keempat 4X, dan yang kelimanya min 2. Itu yang disebut dengan suku banyak. Begitu juga nanti jika ada sukunya 10, 12, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada istilah suku sejenis. Apa sih suku sejenis itu? Suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Oke, untuk contohnya, nah seperti ini. 14X kuadrat ditambah 11Y kuadrat dikurang 3X kuadrat dikurang 2Y kuadrat ditambah 5Y ditambah 4Y. Nah, di sini bisa kita ketahui nih suku sejenisnya, yaitu suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Berarti yang pertama ya, 14X kuadrat itu suku sejenisnya adalah yang min 3X kuadrat. Berarti suku sejenisnya adalah min 3X kuadrat. Kemudian 11Y kuadrat itu suku sejenisnya yang mana?
yaitu min 2y kuadrat, karena variabelnya sama-sama y kuadrat gitu. Dan yang terakhir ada 5y, yaitu suku sejenisnya adalah 4y. Begitu ya. Contoh yang lain, misalkan ada 7x dikurang 5y ditambah 8y dikurang 7x. Nah, di sini berarti suku sejenisnya itu ada 7x dengan 7x, 5y dengan 8y, seperti itu. Yang terakhir, misalkan 7x kuadrat dikurang 5y ditambah 4x dikurang 2. Nah, jika teman-teman perhatikan contoh yang ini, itu tidak ada suku sejenisnya. Karena jika teman-teman perhatikan, pada suku pertama, itu adalah 7x kuadrat, di mana variabelnya adalah x kuadrat. Sementara yang suku yang lainnya tidak ada nih variabelnya yang x kuadrat. Begitu juga dengan suku yang kedua, yaitu min 5y. Nah, nggak ada juga nih teman suku sejenisnya, berarti dia tidak punya suku sejenis dalam contoh ini. Begitu juga dengan 4x ya, tidak ada variabel yang sama. Begitu, berarti itu yang dinamakan dengan suku sejenis. Oke, sekian dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah!